Sesaat lagi Anda akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari sesi doa pagi bersama. Dapatkan link Zoom dari grup WAG Jemaat Tuhan GPI Elusai. Doa pagi bersama, awali hari dengan berkat sorgawi. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita baca dalam Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Saya baca demikian firman Tuhan. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, dikatakan di sini ini bicara tentang tabernakel ya. Sayang kita nggak bisa lihat. Kalau ada gambarnya tentu lebih baik, lebih jelas. Karena ini bicara tentang tabernakel, jadi ada dua ruangan. Ruangan pertama begitu masuk, saya kira kita udah bisa membayangkannya, itu ruangan kudus namanya. Lalu ada tirai pembatas masuk ke belakang lagi, itu yang disebut ruangan maha kudus. Nah, dikatakan di sini ayat 4, di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian. Sebenarnya dalam bangunan Musa, di dalam ruangan Maha Kudus itu hanya ada peti perjanjian. Tetapi kita lihat dalam perjanjian baru, dalam penglihatan Paulus di dalam kitab Ibrani ini, mezbah pembakaran ukupan yang seharusnya di ruangan kudus, sekarang berpindah di ruangan Maha Kudus. Nah, jadi sekali lagi, mezbah pembakaran ukupan dari emas itu seharusnya di ruangan kudus, sekarang sudah berada di ruangan Maha Kudus. Nah, ini yang kita mau bahas. Nah, mezbah pembakaran ukupan dari emas itu bicara tentang doa. Doa. Jadi pendoa itu, kita sudah banyak kali mendengar bahwa pendoa itu seharusnya dia ada di ruangan Maha Kudus. Itulah kehidupan doa. Jadi kalau kehidupan doa itu ada di ruangan Maha Kudus, maka itu diliputi dengan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat. Jadi pendoa-pendoa ini seharusnya, saudara Bapak Ibu sekalian, kita harusnya merasakan kemuliaan Tuhan yang begitu dahsyat di dalam doa itu. Amin. Ini yang harus kita kejar sebenarnya. Nah, kita perhatikan mengapa kita tidak bisa merasakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita. Karena, nah ini ada tabernakelnya ya. Saudara perhatikan. Nah, mezbah ukupan dari emas itu, kalau saudara perhatikan, mezbah pembakaran ukupan dari emas itu tidak, itu ada di ruangan suci. Ada 3 benda ruangan suci itu: kaki dian, meja roti, dan mezbah pembakaran ukupan dari emas. Nah, penglihatan Paulus, mezbah itu sudah masuk. Mezbah ini sudah masuk di ruangan suci, ruangan maha suci. Seharusnya dia ini di ruangan suci. Ini bicara tentang pendoa. Jadi pendoa dalam perjanjian lama memang masih dibatasi oleh tirai. Tetapi pendoa dalam perjanjian baru lewat kematian Yesus
ini sudah masuk di ruangan Maha Kudus. Sudah menyatu dengan peti asyhadat, di mana ruangan ini penuh dengan skina glory, penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi para pendoa itu, kalau dia ada di ruangan Maha Kudus, itu akan mengalami banyak hal-hal yang luar biasa. Banyak hal yang dahsyat. Nah, oleh karena itu, pendoa itu seharusnya adalah pribadi yang sudah benar-benar ketika Anda datang berdoa, itu semua yang tidak berkenan kepada Tuhan harus sudah dibuang dari kita. Amin. Itu sudah harus dilepas dari hidup kita. Amin. Mengapa, saudaraku? Karena Anda ada di ruangan ini, di ruangan Maha Suci. Kita langsung berhadapan dengan peti asyhadat, peti perjanjian. Peti ini ada kerup dua ini, itu di tengah-tengah ini Allah berhadirat. Itu sebabnya ruangan ini penuh dengan kemuliaan Allah yang begitu dahsyat. Dan ketika Yesus mati di salib, maka tirai ini terbelah menjadi dua, sehingga ruangan Maha Kudus dan ruangan kudus ini menjadi satu, sehingga ruangan dua ini menjadi satu dan penuh dengan skina glory. Jadi penuh dengan kemuliaan Allah. Jadi seharusnya setiap kita yang menyembah Allah dalam roh itu ada dalam ruangan ini. Seharusnya hidup kita diwarnai dengan penuh kemuliaan Tuhan. Penuh dengan kemuliaan Allah. Hanya saja, kenapa hal ini tidak kita alami secara berkesinambungan? Mungkin saat-saat di mana kita konsentrasi, kita bisa rasakan hadirat Tuhan itu begitu kuat. Tetapi terkadang hati kita tercemar, pikiran kita tercemar oleh perkara-perkara duniawi, oleh rasa ketersinggungan, oleh rasa kata-kata yang tidak tepat, oleh rasa kebohongan. Nah, saudara, ini mencemari sehingga kita tidak merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat di tempat ini. Nah, di mezbah dupa ini, saudara-saudaraku, pendoa-pendoa ini memang seharusnya sudah mulai menanggalkan kehidupan duniawi. Jadi perkara-perkara duniawi tidak lagi menguasai hidup kita, walaupun kita masih hidup di dunia. Sama seperti ikan hidup di laut, tetapi kalau kita tangkap, kita masak, mesti tetap butuh garam, karena dia tetap tawar. Walaupun dia bertahun-tahun ada di air laut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah kehidupan orang percaya. Walaupun kita dalam dunia ini, tetapi kehidupan keduniawian tidak boleh lagi mempengaruhi kehidupan kita. Oleh karena itu, kalau saudara saya bawa sedikit kepada Wahyu pasal 12, itu wanita bersalut matahari, bermahkotakan 12 bintang, lalu di bawah kakinya ada bulan. Nah, saudara-saudara sekalian, itu gambaran dari jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan itu seharusnya bersalut dengan matahari. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam ruangan ini itu adalah jemaat Tuhan, yang disebut jemaat Tuhan dalam ruangan ini. Dan itu ruangan ini sudah penuh dengan skina glory, kemuliaan Allah. Nah, jadi jemaat itu semua dipenuhi oleh kemuliaan Allah. Seharusnya itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi, kalau kita sungguh-sungguh sebagai mezbah dupa itu sudah masuk dalam ruangan Maha Kudus, maka tidak ada doa yang tidak ada jawaban. Semua doa pasti mendapatkan jawaban dari Tuhan. Karena itu sudah berhadapan langsung dengan hadirat Allah. Ini hadirat Allah yang begitu kuat di tempat ini, sampai kita melihat ketika Bilangan pasal 17 itu, saudara tahu, itu tongkat Harun dari kayu mati yang sudah tidak ada harapan,
yang sudah tidak ada lagi sedikit pun harapan bahwa kayu itu bisa hidup kembali. Tetapi Bapak Ibu sekalian, ketika kayu tongkat Harun itu dimasukkan di ruangan ini oleh Musa satu malam, besok pagi Musa masuk di ruangan ini, tongkat itu sudah bertunas. Tongkat itu sudah mengeluarkan kuntum. Tongkat itu sudah mengembangkan bunga. Dan lebih lagi tongkat itu sudah mengeluarkan buah. Dan buahnya adalah buah badam. Itu kayu mati. Ketika dia dibawa masuk ke ruangan Maha Suci, dia menjadi kayu hidup. Berapa tahun kayu itu tongkat di tangan Harun, itu kayu kering. Sudah tidak ada kulitnya. Itu kayu yang sudah begitu lama di tangan Harun. Tetapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, kita lihat betapa dahsyatnya hadirat Tuhan itu. Betapa hebatnya pendoa-pendoa itu. Betapa pentingnya kita cari Tuhan di dalam doa. Di setiap pagi kita bertemu dengan Tuhan di ruangan Maha Suci ini. Sehingga kita pada hari yang kemarin kita dengar kenapa Daud bisa menumbangkan Goliat. Sebab hidup Daud setiap pagi dia cari hadirat Allah. Pagi-pagi buta, Mazmur pasal 119 ayat 147. Dikatakan pagi-pagi buta Daud sudah berteriak minta tolong sama Tuhan. Dan saudara perhatikan. Ketika Daud pergi ke medan tempur, lalu Goliat raksasa orang Filistin itu berteriak menghujat Allah. Semua prajurit Israel lari. Raja Saul pun lari. Tidak ada dasar yang kuat dalam hidup mereka. Mereka tidak begitu yakin, tidak begitu percaya bahwa Tuhan mampu menolong mereka. Kenapa hubungan mereka dengan Allah begitu tipis? Jangankan raksasa, masalah-masalah sedikit aja mereka sudah tidak berani. Apalagi menghadapi raksasa itu. Mereka semua lari. Tetapi saudara perhatikan Daud. Seorang anak muda. Yang mungkin orang katakan masih anak ingusan. Tetapi hidupnya tiap pagi dia berseru kepada Tuhan. Dia berteriak minta tolong. Tuhan tolong aku, kalau umpamanya saya bahasakan. Tolong saya Tuhan sepanjang hari ini supaya hidupku berkemenangan. Oh Tuhan berikan aku kekuatan menghadapi tantangan-tantangan kehidupan pada hari ini. Tuhan tolong supaya ada terobosan-terobosan yang ada pada hari ini. Saudara. Daud terus berteriak minta tolong sama Tuhan di setiap pagi-pagi buta. Dia berhadapan saudaraku dengan Allah. Yaitu Mazmur pasal 119 ayat 147. Bapak Ibu sekalian. Untuk itulah maka raksasa yang ditakuti oleh ribuan prajurit Israel tumbang di tangan Daud. Saudaraku yang Tuhan kasih. Kita lihat bahwa mezbah dupa pendoa itu memang sudah ada di hadirat Allah. Bergaul karib dengan Tuhan. Firman Allah berkata Tuhan itu suka kepada orang yang bergaul karib dengan dia. Mazmur menceritakan itu. Tuhan senang dengan orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Maka pagi-pagi hari kalau saudara mulai datang di dalam doa, artinya saudara bergaul, membangun pergaulan karib dengan Allah, bergaul karib dengan Tuhan. Luar biasa. Saudara-saudara sekalian yang Tuhan kasih. Kalau kita perhatikan di dalam pembacaan kita tadi,
Di dalam Petrus, 1 Petrus pasal 1 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau kita datang berdoa, saudara, mari kita introspeksi hati kita. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, kalau ada hal-hal yang bertentangan dengan firman Allah, kita harus bereskan. Kita terlebih dahulu minta ampun sama Tuhan, agar supaya ketika kita menghadap hadirat-Nya, kita dilayakan. Karena sekali lagi mezbah dupa atau pendoa itu langsung berhadapan dengan hadirat Allah. Langsung berhadapan dengan Tuhan. Jadi bayangkan kalau hati kita tidak beres, lalu kita datang menghampiri Tuhan. Layakkah doa kita? Itulah persoalannya. Karena itu firman Allah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dalam ayat 15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Luar biasa. Mari kita introspeksi diri, mari kita bereskan hidup kita, mari kita bereskan diri kita, saudara-saudara. Dan kalau kita mulai membereskan hidup kita, sampai kita terus membangun hubungan yang akrab dengan Tuhan, saya percaya perubahan-perubahan hidup kita akan terjadi. Kita akan lihat hal-hal yang baru Tuhan kerjakan. Ketika benar-benar kita memperbaiki langkah-langkah hidup kita, kita memperbaiki karakter dalam hidup kita dengan pertolongan kuasa Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengan kerinduan yang besar untuk kita hidup berkenan kepada Allah, maka Tuhan akan tolong kita sehingga kita mampu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kalau ini sudah kita dapatkan, saudara, kita akan lihat bagaimana kuasa Tuhan akan bekerja luar biasa. Kita akan lihat hal-hal yang baru. Kita akan melihat terobosan-terobosan yang baru. Kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan curahkan atas kita. Sebenarnya kita adalah manusia yang baru. Karena sudah diperbaharui oleh Tuhan. Oleh karena itu firman Allah berkata di dalam kitab Kolose, pada pasalnya yang ketiga, 8-10 berkata demikian. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu apa? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Bapak Ibu, kita manusia baru. Kita sudah dikuduskan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jangan lagi kita mengenakan manusia lama. Oleh karena itu buanglah. Firman Allah berkata, jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui
untuk memperoleh pengetahuan benar menurut gambar Khaliknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih. Katakan firman Allah dalam ayat 8, buanglah. Buanglah semuanya ini. Jangan saudara terus bertahan. Marah itu tidak ada untungnya kita pertahankan dalam hidup kita. Dikit-dikit kita emosi, dikit-dikit kita emosi, saudara nggak ada artinya. Firman Allah berkata, buanglah semua ini. Geram. Ya. Kalau sudah geram, waduh. Kita nggak peduli apapun. Lalu kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut kita. Mari kita minta kekuatan dari Tuhan, dari Roh Kudus sebagai penolong. Kita buang semua dari hidup kita. Bahkan dikatakan jangan lagi kamu saling mendustai. Karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita sebagai seorang anak Tuhan, hidup di dalam doa, ada di dalam ruangan Maha Kudus, berhadapan dengan hadirat Tuhan yang begitu kuat, penuh dengan kuasa, penuh dengan mujizat. Tetapi terkadang kita tidak merasa dampaknya. Kenapa? Yaitu hal-hal yang lama. Kelakuan-kelakuan manusia lama masih belum kita tanggalkan dari hidup kita. Masih belum kita buang dari hidup kita. Di dalam ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui. Jadi kita ini terus diperbarui oleh Tuhan sampai mencapai kesempurnaan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, kita lihat ketika orang berdoa itu sudah mengintrospeksi dirinya dan membuang hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki, maka kita lihat hasil dari doa itu. Wahyu pasal 8 ayat 3-5 berkata demikian. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas. Dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan takhta itu. Maka naiklah asap kemenyan bersama-sama dengan dua orang kudus itu dari tangan malaikat itu ke hadapan Allah. Lalu malaikat itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah, dan melemparkannya ke bumi, maka meledaklah bunyi guru, disertai halilintar dan gempa bumi. Begitu dahsyat hasil daripada doa orang-orang kudus. Siapakah orang-orang kudus itu? Adalah semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah orang-orang kudus, saudara dan saya. Doa-doa kita itu, saudaraku yang Tuhan kasih, itu membuat ledakan yang dahsyat. Itu membuat halilintar gempa bumi yang hebat. Itu doa-doa orang benar. Doa-doa setiap anak-anak Tuhan. Doa saudara dan saya. Karena kita sudah berada di hadapan hadirat Allah. Mari kita khususkan diri kita. Jangan lagi kita bermain dengan kejahatan. Jangan lagi kita bermain dengan dosa. Agar supaya saudara bisa melihat jawaban-jawaban doa yang begitu dahsyat. Digambarkan setiap doa itu begitu dilemparkan ke bumi itu meledak bunyi guru. Disertai halilintar dan gempa bumi.
Itu hasil doa. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasih, pada pagi hari ini, saudara bayangkanlah dalam imajinasi iman saudara, bahwa engkau sekarang ada di hadirat Allah. Engkau bisa membayangkan bagaimana ruangan Maha Suci. Di sana ada peti asyadat. Lalu mezbah dupa, itu gambaran tentang pendoa. Ada berhadapan dengan peti asyadat. Peti asyadat adalah tempat Allah berhadirat. Artinya begitu dekat, hanya dalam satu ruangan. Antara orang berdoa dan Allah itu sendiri. Begitu dekat. Begitu akrab seharusnya. Maka sementara kita berdoa nanti, saudara bisa merasakan bahwa Bapa itu sebenarnya ada bersama-sama dengan kita. Ketika kita berdoa itu Bapa itu di depan kita. Ketika Anda mengutarakan isi hatimu kepada Bapa, Dia ada di depan saudara. Bahkan Dia ada di dalam roh itu, di dalam hidup kita. Dia menyatu dengan kita di dalam Roh Kudus. Jadi Dia tidak jauh di sana. Anda tidak perlu harus berteriak keras. Sebab Dia telah menyatu dengan kita di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, karena itu apabila sebentar kita berdoa, Anda curahkan seluruh isi hatimu kepada Tuhan dan percayalah bahwa doa kita tidak sia-sia. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala. Anda baru saja mendengarkan firman Tuhan dari Doa Pagi Bersama. Link Zoom dapat Anda akses melalui grup WAG Jemaat Tuhan KPI Elusai. Selamat pagi, selamat kembali beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.